Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Shah. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dari kelas 6C. Baik, di sini sedikit saya akan menerjemahkan ceramah dari Syekh Arifin demi memenuhi mata kuliah terjemah Fauriyah, yang mana terjemah Fauriyah ini menerjemahkannya secara langsung. Adapun dosen pembimbingnya yaitu Ustadz Busyairi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan secara bersama. يدخل إلى قلبه شيء من الشهوات أو إلى عقله شيء من الشبهات. Seperti yang kita pahami dalam ceramahnya beliau, terkadang sebagian para pemuda telah masuk di dalam hatinya itu syahwat atau timbul dari pikiran-pikiran mereka. Apa itu syahwat? Jadi syahwat itu adalah keinginan untuk bermaksiat. فكم من شاب لعبت به الشهوة لمدة 10 سنين ثم بموعظة واحدة قتل هذه. Bicara tentang syahwat, begitu banyak para pemuda-pemuda yang mengerjakan hal itu. Akan tetapi seandainya dalam setahun mereka mengerjakan hal itu, maka kebiasaan-kebiasaan itu bisa hilang dengan syarat mendengarkan apa yang pernah dinasihati oleh mereka. من شهواته مثلا شرب الخمر، من شهواته الزنا، لكنه لما سمع موعظة عن خوف الله تعالى ومحبة الله ولقاء الله نسي هذه الشهوة كلها وتركها وأطاع الله تعالى. Ketika syahwat itu timbul di dalam hati kita, maka keinginan-keinginan untuk bermaksiat itu selalu akan ada. Seperti contoh meminum arak dan berzina. Akan tetapi ketika kita mendengarkan nasihat dari ulama atau guru-guru kita, maka hal itu akan hilang dan kita akan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. أقل قوة وأقل إفسادا له من الشبهة، لكن المشكلة يا جماعة الشبهة لما تدخل إلى قلب الإنسان أو إلى عقله فيبدأ الإنسان يقول نحن كنا نعيش في كذبة اسمها إسلام، الإسلام غير صحيح وليس هناك إله. مثلا لو دخلت شبهة الإلحاد إلى syahwat itu lebih banyak mendatangkan mudarat daripada syubhat. Akan tetapi yang menjadi permasalah, seandainya syubhat ini masuk di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, yang menjadi masalah yaitu manusia akan berpikir bahwasannya dia hidup di masa kebodohan, yaitu Islam, yang mereka beranggapan bahwasannya agama yang tidak memiliki Tuhan, yang tidak bisa melihat Tuhannya. Dan pernyataan inilah yang masuk dalam hati dan pikiran mereka. شبهة أن الخمر ليس حراما أو أن الزنا ليس حراما وأن الزنا كان قديما حراما ثم أصبح اليوم مع وجود الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية. Dan apabila syubhat ini masuk di dalam hati kita, masuk di dalam pikiran kita, maka perkara-perkara haram itu akan berubah menjadi halal. Seperti contoh minum khamar itu hukumnya halal, berzina dan sebagainya. Padahal itu berlaku di zaman dulu. Akan tetapi di zaman sekarang hal-hal itu dihalalkan. سابق كان يزني ويتوب ويستغفر ويحاول أن يبتعد عن الزنا قدر استطاعته، لكن الآن لما صار يشعر أن الزنا حلالا
أن الزنا حلال بدأ الآن يزني وهو لا يفكر بالتوبة لأنه لا. Kalau orang-orang terdahulu mengerjakan kemaksiatan, maka mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang di zaman saat ini. Karena perkara haram dianggap biasa saja seperti zina, mabuk dan sebagainya, maka agak sedikit sulit untuk bertobat karena di dalam pikiran mereka bahwasanya perkara itu adalah halal. سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya apakah orang-orang yang dijadikan syaitan menganggap baik perbuatan buruk, maka pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia meyakini hal itu, maka dia berada di dalam tipu daya syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya terjemahkan dari ceramahnya Syekh Muhammad Arifin demi memenuhi mata kuliah terjemah Fauriyah. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.